Kita geser dulu nih dari kegiatan OBE yang sedang saya jalankan. Kayaknya menarik kalau misalkan kita sekarang bahas tentang leadership. Dan baru-baru ini Vkomuninus kemarin menyelenggarakan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Kira-kira ini ada hubungannya gak ya sama OBE? And here we go, welcome to Ngambil. Hal yang akan saya bahas di sini yaitu tentang leadership. Kepemimpinan itu perlu karena ya berjalannya sebuah sistem itu udah pasti karena adanya pemimpin. Dan bahkan role kita di dunia itu menjadi seorang pemimpin kan. Tujuan kita diciptakan di dunia itu pasti menjadi seorang pemimpin. Ya, ranah kecilnya menjadi seorang pemimpin itu ada di dalam tubuh kita. Secara lahiriah kita punya mata, punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya mulut. Secara batinnya kita punya hati, punya akal, dan punya hawa nafsu. Dan itu semua harus bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, nanti apa yang kita miliki di dalam tubuh kita itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini yang bahaya. Jadi konsep dasar kepemimpinan itu ya kita harus mampu memimpin seluruh elemen yang ada di tubuh kita. Ya sebetulnya ini gampang sih. Kita hanya cuma berbicara tentang soft skill, moralitas, dan etika. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang menyelenggarakan acara itu sudah mampu memimpin dirinya sendiri? Apaan sih lu? Namanya juga orang belajar kan. Lah si Piko sok-sokan kayak orang yang udah menguasai karakteristik kepemimpinan aja. Sombong amat lu. Kalau emang iya kenapa? Saya jauh-jauh dari kampung ke kota itu untuk mencari ilmu. Adanya saya di sini, kontennya saya di sini, itu artinya saya sudah mampu memimpin diri saya sendiri. Dan itu semua terjadi di dalam diri kalian sendiri. Kenapa kalian tidak mau mengakui kalau kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri? Di dalam teknis penyelenggaraan latihan dasar kepemimpinan di sini, emang outputnya banyak sekali atau goalsnya itu banyak sekali. Dan output yang paling minimal itu terjalinnya silaturahmi antar anggota. Jadi diadakannya LDKM itu landasan yang paling minimalnya itu terjalinnya sebuah bina suasana yang baik antara junior kepada senior atau kepada dosen atau bahkan kepada alumni. Apalagi kalau alumninya udah pada sukses. Ketika mereka datang, kita bisa punya banyak peluang relasi. Bahkan kita bisa dibantu mereka bagaimana caranya menjadi mahasiswa Vkom yang sesungguhnya. Kemarin di sana juga kita kedatangan alumni Vkom Uninus yang sudah sukses, yaitu Bapak Guntur Subagja, alumni Vkom Uninus yang sekarang menjabat sebagai asisten staf sus Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau mengapresiasi kegiatan LDKM ini dan beliau juga mendukung penuh terhadap sistem kurikulum OBE yang sudah berjalan di fakultas. Keren kan? Dan di dalam dunia pendidikan atau pelatihan, sebelum kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, itu diperlukan sebuah stressing atau pemanasan untuk melatih kita agar disiplin terhadap ilmu. Ya namanya juga pemanasan, bukan berarti kita diajarkan lagi bagaimana memimpin diri kita sendiri dari awal. Kita itu sudah memiliki jiwa kepemimpinan untuk diri kita sendiri. Tetapi karena konsekuensi hidup itu cuma dua, antara memimpin dan dipimpin, maka kita harus bisa memilih apakah kita mau memimpin ataukah kita yang mau dipimpin. Itulah yang disebut dengan sistem. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, artinya kita butuh orang lain, dan untuk menjalankan aktivitas itu harus sistematis, sehingga diperlukanlah sosok orang yang mampu memimpin dirinya dan mampu juga memimpin orang lain. Tapi kita harus ingat bahwa setiap pelatihan atau setiap pendidikan itu outputnya untuk diri kita sendiri. Di episode kedua tentang rambut gondrong, saya pernah bilang kalau kalian mau bebas dan kalian tidak mau beraturan, ya jangan masuk ke dunia yang ada sistem pendidikan atau pelatihan kepemimpinannya. Emang ada ya? Kerja di ospek senior, jadi TNI apalagi, jadi polisi juga, dunia kampus iya, jadi gangster juga di ospek kan. Kalau kalian merasa sudah mampu memimpin diri sendiri, kemudian kalian tidak mau mengikuti rangkaian LDKM yang sudah menjadi program tentang mutu pendidikan kepemimpinan yang sudah jelas di undang-undang yang ada,
Ya, tinggal tunjukkan kepemimpinan profetik kalian yang sudah kalian dapat di luar. Silahkan pengaruhi orang-orang untuk bisa seperti Anda. Ajak orang-orang untuk bisa seperti Anda. Dan yang terpenting, ajak mereka untuk mengerti bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin orang lain. Kalau belum bisa, ya keep aja sendiri. Biarkan orang lain berlatih dan menemukan jati diri mereka dengan standar yang sudah disediakan dari zaman Roman Empire sampai kerajaan Ottoman Empire, bahkan sampai sekarang. Jangan sampai menggiring opini kepada orang lain bahwa LDKM ini tidak penting, kemudian kalian tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian katakan, sehingga ketika perubahan policy terjadi atau perubahan kebijakan itu terjadi, nanti kalian sendiri yang bingung. Dan sebetulnya LDKM ini juga pemanasan untuk nantinya kalian ada di organisasi mahasiswa. Jadi ya, pembahasan tentang sistem organisasinya nanti bisa dirasakan langsung oleh kalian di Ormawa. Tapi LDKM ini penting untuk mengenal introduce komponen fakultas atau universitas dalam rangka mengenal bagaimana social culture yang ada di sana. Ya minimal senior dan junior itu akrab lah, saling melindungi. Senior itu menjadi tempat berpijak, senior itu menjadi tempat curhat, senior itu menjadi tempat berlindung, nggak berpecah belah, nggak berkubu-kubu kayak algoritma TikTok terpolarisasi. Kemarin Vkom Uninus menyelenggarakan LDKM dengan tema kepemimpinan 5.0. Saya ikut untuk meliput kegiatan di sana. Ya keren lah, berarti ini berkesinambungan dengan sistem kurikulum yang sudah diterapkan di fakultas juga. Tapi saya dapat kabar bahwa yang ikut LDKM itu dari mahasiswa baru cuma sedikit, bahkan nggak sampai 50% katanya. Ya ini agak miris sih. Ya ini kritik dari saya, bahwasannya fakultas juga kurang tegas. Kemudian panitia juga belum sepenuhnya konsisten, sehingga banyak sekali persilangan job desk, mungkin karena banyaknya miskom atau persiapan yang kurang matang. Tapi overall acara kemarin benar-benar keren. Saya respect kepada seluruh panitia yang mampu bertahan, dan juga sangat respect kepada maba yang mau ikut dalam kegiatan itu. Karena seperti apa yang saya tadi bilang, jauh kita membahas tentang kepemimpinan. LDKM ini justru kita berbicara tentang bina suasana dengan seluruh perangkat fakultas untuk menjalin kesepahaman bagaimana menjadi mahasiswa Vkom. Disitulah nilai kepemimpinannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan diadakannya LDKM ini? Minimal output yang dihasilkan itu terjalinnya bina suasana terhadap seluruh perangkat fakultas untuk membina kesepahaman bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik. Kalau kalian setuju, silahkan kalian komen di kolom komentar. Kalau kalian gak setuju, silahkan kalian semua bergosip di kantin Uninus. Saya Fikri Hanafi, to Infinity and